kita akan belajar bareng tentang perawatan anggrek dari ukuran seedling yang nanti diganti pot atau istilahnya di repotting. Biasanya kalau teman-teman sahabat-sahabat anggrek beli anggrek berukuran seedling itu nanti seperti ini ukurannya. Ini seedling Phalaenopsis, Dendrobium, dan ini Cattleya. Ini sudah cukup. Kemudian untuk merepotting anggrek, apa saja alat-alat yang kita butuhkan? Yang pertama jelas kita butuh pot baru. Nah, tadi sudah kita sampaikan, potnya juga jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, nanti dia lama untuk repotting, sehingga khawatirnya dia asam medianya. Tapi kalau biasanya dipindah ke 2,5 inci juga cukup. Oh, bukan inci, sorry, 10 cm atau kurang lebih 3,5 inci. Ini pot ukuran 1,5 inci. Nah, kita butuh yang pertama pot, yang kedua jelas media baru. Nah, untuk media baru kita ada beberapa contoh media yang bisa kita gunakan untuk tanam anggrek. Yang pertama sabut kelapa. Sabut kelapa ini, nah ada 4 di sini ya, dari sabut kelapa, ada arang, ada moss kadaka atau moss hitam, dan ini adalah moss putih atau moss Chili, karena habitat asalnya moss ini dari Chili. Kebanyakan moss putih ini kita impor dari luar negeri. Baik, setelah kita sediakan potnya, kemudian kita sediakan medianya, kita juga butuh spidol, alat tulis. Kalau bisa berbentuk spidol. Kenapa? Karena di setiap bibit anggrek ini ada kodenya. Kode ini AP9, yang ini ada C90, kemudian yang ini ada AD204. Nah, kode ini penting terutama buat para kolektor ya, karena setiap apa yang kita koleksi biasanya ketika penting dan kita mesti tahu ini indukannya apa, ini hasil persilangan dari indukan apa, itu biasanya ada di kode ini. Nah, pastikan ketika Anda beli anggrek-anggrek ini benar-benar ada kode indukannya, sehingga kita tahu, oh nantinya ketika berbunga kira-kira bunganya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Nah, kode ini penting karena kalau misalnya kita punya Dendrobium, seedling Dendrobium 5 misalnya, kemudian kodenya beda-beda, nanti kedepannya kita bisa tetap tahu yang anggrek ini yang seperti apa. Karena biasanya kalau misalnya kita beli anggrek seedling Dendrobium 3 misalnya, itu ciri-ciri dari seedlingnya atau dari batangnya ini hampir sama, identik. Kecuali nanti kalau misalnya ada beberapa jenis tertentu, itu bisa kita lihat secara langsung dari bentuk batang atau tangkai bunga atau dari bentuk fisik dari seedlingnya. Baik, yang ketiga saya kira cukup ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan alat-alatnya adalah pot, kemudian media tanam, bisa pakai 4 ini, kemudian juga alat tulis atau spidol. Kita mulai dari Dendrobium. Nah, Dendrobium ini kembali kita sampaikan bahwa Dendrobium ini jelas sudah sangat layak dan dia sangat butuh untuk segera direpotting. Karena apa? Akarnya sudah pada keluar. Akarnya sudah keluar, dan ini khawatir kalau misalnya ini tidak segera direpotting, tunas barunya akan keluar dari pot dan itu tidak bagus. Karena ketika tunas barunya ini nanti keluar dari pot, maka akarnya akan lebih liar lagi keluar dari pot. Nah, itu pertumbuhannya tidak terlalu bagus. Nah, caranya adalah yang pertama kita keluarkan dulu seedling ini dari potnya. Jadi jangan sampai kita repotting itu langsung sambari sekalian sama potnya. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya potnya ini nanti akan menghambat pertumbuhan akarnya, sehingga kalau dilepas itu akan lebih bebas akarnya. Pertanyaannya biasanya, apa nggak kasihan sama akarnya nanti rusak dan sebagainya? Tidak, karena
awal tadi kita sudah sampaikan bahwa anggrek atau seedling yang ciri-ciri seedling yang siap untuk direpotting adalah seedling yang akarnya sudah cukup banyak. Sehingga kalau misalnya akarnya banyak segini, kalau misalnya 1-2 itu terluka karena proses repotting, itu tidak masalah, tidak sampai mengganggu pertumbuhannya. Oke, kita keluarkan seedling ini dari potnya. Untuk mempermudah, kita tekan-tekan seperti ini biar akarnya yang nempel di pot itu tercabut. Kemudian setelah itu kita cabut beserta medianya. Nah, medianya kita lepas. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengganti pot atau merepotting, kita nggak usah lepas medianya. Kenapa? Karena ketika kita sudah masukkan ini ke pot yang baru, dia akan menemukan media yang baru. Media lama ini hanya penopang saja. Karena kalau medianya kita lepas juga, khawatir dia lebih stres. Seperti itu. Oke, Dendrobium ini karena sifat dari Dendrobium itu adalah anggrek yang tidak membutuhkan kelembapan tinggi. Sehingga Dendrobium biasanya untuk untuk ukuran di atas seedling itu biasa kita pakai sabut kelapa, atau yang lebih bagus lagi adalah arang. Arang itu harganya lebih mahal dan dia lebih lama masa asamnya. Kalau sabut kelapa itu harganya lebih murah, tapi dia punya masa keasaman yang lebih pendek, maksimal 1 tahun, jangan lebih dari 1 tahun kalau kita pakai sabut kelapa, karena sabut kelapa punya sifat keasaman lebih cepat. Oke, untuk pertama kita praktekkan repotting anggrek Dendrobium pakai media arang. Oh ya, kita harus pastikan bahwa potnya ini tertulis di kode yang sama ya. Ini ada AD204. Jadi pot yang baru itu kita tulis AD204. Oke, kita masukkan seedling ke pot baru. Nah, posisinya ini penting, posisinya penting. Posisinya itu jangan sampai kita taruh di tengah. Jangan sampai kita taruh di tengah. Kenapa? Karena sifat dari anggrek itu tunas baru akan tumbuh dari tunas termuda. Tunas baru itu akan tumbuh di depan tunas paling muda. Misalnya kalau kita lihat ini, di sini ada 3 tunas dari Dendrobium ini. Ini yang lebih kecil ini tunas paling lama. Kemudian yang kedua tunas yang medium ini. Kemudian tunas yang ketiga adalah tunas yang terbesar. Ini adalah ciri-ciri anggrek yang sehat. Ciri-ciri anggrek yang sehat itu antara tunas yang lama ke tunas yang lebih baru ke tunas yang lebih baru itu ukurannya lebih besar. Ini kecil, agak besar, membesar. Nah, ini ciri-ciri dari anggrek yang sehat. Sehingga nanti ke depannya setelah ini itu akan tumbuh tunas baru lagi yang lebih besar daripada ini. Nah, karena tumbuh dari tunas baru itu adalah dari tunas yang paling muda, maka kita butuh menyediakan space yang besar di depan tunas yang muda, bukan di sebaliknya atau di belakangnya. Kalau misalnya kita taruh seperti ini, di pinggir seperti ini, maka nggak lama tunas baru akan keluar dari sini, sehingga space yang ini akan sia-sia. Sehingga media baru di sini tidak akan bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan akar yang baru. Akar yang baru biasanya keluar atau tumbuh dari tunas yang baru. Kalau tengah misalnya, kalau tengah masih bagus. Artinya apa? Artinya tunas baru ketika keluar dari sini pasti masih ada space untuk masuk ke media yang baru. Tapi tetap 50%-nya di belakang tunas baru ini dia pasti akan sia-sia juga. Maka yang lebih bagus adalah ketika seedling ini ditaruh di ujung, nempel ke tunas yang paling lama, tunas yang paling kecil.
dan kita kasih space yang paling besar untuk di depan tunas yang paling baru, sehingga nanti ketika tumbuh tunas baru, maka tunas baru ini akarnya bisa masuk ke media yang baru. Nah, kita masukkan dulu medianya. Caranya seperti ini. Kita masukkan, posisikan mata tunas. Nah, ini mata tunasnya. Mata tunas itu tunas paling bawah, itu mata tunas. Mata tunasnya ada di sekitar bibir pot. Bisa lebih turun, tapi jangan naik di atas bibir pot. Misalnya kayak gini, jangan, karena akarnya nanti akan keluar. Kalau terlalu masuk juga jangan. Nah, ini pasnya di sini, atau lebih turun lagi boleh. Misalnya kayak gini, misalnya di sini. Nah, ini lebih turun dikit, nah, sehingga dia masih dapat angin. Kalau terlalu turun, khawatirnya dia nggak kena angin, sehingga akan ada genangan air yang nanti akan bisa mengakibatkan busuk akar seperti itu. Nah, ini akarnya bisa kita masukkan semua biar rapi. Setelah itu kita tutup semua dengan arang baru. Posisikan ini menghadap ke atas ya, menghadap ke atas seperti ini. Nah, kita sudah selesai melaksanakan atau melakukan kegiatan repotting untuk seedling Dendrobium. Posisinya bisa kita lihat bersama bahwa ini sudah tunas paling muda itu mendapatkan space yang paling besar di depannya, dan tunas yang paling tua atau yang paling pendek ini menempel atau paling sedekat mungkin dengan pot, bibir pot seperti itu. Kemudian juga tingginya ini juga nggak terlalu jauh dengan bibir pot seperti itu. Posisinya seperti ini. Baik, yang kedua kita akan praktekkan untuk Cattleya. Nah, Cattleya ini kita lihat kalau Cattleya itu boleh di tengah. Nah, kita perkirakan medianya cukup sesuai dengan potnya. Terus kita masukkan.